Tetapi menurut saya di pertandingan ini dalam hal ini kepemimpinan wasit ada apa-apanya nih, ada yang aneh. Yang jangan sampai seakan-akan PSSI ini terus menganaktirikan tim nasional perempuan. Untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda. Ya, jadi kita punya komitmen 2026-2027. Kita sudah diskusi di Exco, ya kurang lebih nanti jumlah klubnya kalau talenta poolnya cukup itu 8 klub. Ada pemain yang mukul wasit, memang sangat disayangkan ya. Betul. Tapi ketika melihat pemberitaan-pemberitaan lainnya yang diduga ada sikap wasit yang tidak fair, memihak atau membiarkan suatu pelanggaran yang depan mata. Ini bayangan saya begini, namanya anak-anak. Bayangkan Pak, dari kecil mungkin dia berlatih untuk bisa betul-betul berprestasi. Kalau main kan dia pasti pengen betul-betul menang. Kan psikologis nggak mudah dia bisa menata gitu ya. Ketika di depan mata ada kecurangan yang sungguh-sungguh. Ada yang bisa memendam, ada yang nggak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan memukul. Firm itu salah lah Bang. Iya. Oke. Tetapi menurut saya di pertandingan ini dalam hal ini kepemimpinan wasit ada apa-apanya nih, ada yang aneh dengan keputusan-keputusannya yang kontroversi. Jadi menurut saya nanti dalam pertimbangan sidangnya kasusnya harus dipikirkan betul-betul. Sanksi hukumannya harus benar-benar dipikirkan, gitu loh. Karena begini, ini nggak normal itu Bang pertandingan. Gimana nggak normalnya gimana Bang? Kalau boleh saya pakai istilah saya sendiri itu pertandingan sepak bola terbandit lah untuk tahun ini lah. Iya. Gitu loh. Bisa Banyak diceritakan keanehan. nggak Bang poin-poin keanehannya? Oke, kebetulan saya pernah jadi technical delegate PON 2016. Waktu di Jawa Barat technical delegate untuk sepak bola. Jadi saya paham situasinya, saya tahu apa ya namanya Bang, hawanya, atmosfer bolanya itu saya paham. Iya. Apalagi tuan rumah itu cenderung lah. Tidak selalu, tapi cenderung ada keinginan untuk memainkan faktor non teknis itu. Integritas sepak bola di negeri kita mati. Karena bayangkan kasus match fixing dihukum seringan itu. Betul. Dengan kata lain saya bilang keputusan Komdis itu seolah membuka pintu kepada tim-tim lain silahkan melakukan match fixing seolah-olah begitu. Karena Anda akan dihukum ringan. Iya. Pelaku-pelakunya kena hukuman sepak bola nggak Bang? Sampai saat ini belum. Ya, ini yang dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda, baik di sesi yang putri tadi disampaikan ataupun yang junior tahun depan. Bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, mereka kita masih itu kira-kira jangka panjang. Dan sama kita mencari kepelatihan dari mereka untuk membantu juga mentraining seluruh sistem yang ada di daerah-daerah untuk pelatih yang sebenarnya PSSI dulu pernah dengan Jerman sebelumnya. Nah, kita coba lakukan karena jumlah pelatih kita sangat kurang. 1.000 berapa jumlahnya? 12.000 ya, dibandingkan Jepang yang jumlahnya 76.000 lebih. Ini masa negara jauh lebih besar pelatihnya. Nah, ini kita harus dorong supaya standar kepelatihan besar. Kita tidak pernah membeda-bedakan komitmen dalam membangun sepak bola perempuan. Hari ini memang kita ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang jangan sampai seakan-akan PSSI ini terus menganaktirikan tim nasional perempuan. Kita tidak pernah membeda-bedakan komitmen dalam membangun sepak bola perempuan. Terdiri dari kegiatan U17 kemarin di Bali waktu kejuaraan Asia. Lalu juga tim nasional perempuan ini baik yang muda maupun senior sudah melakukan juga TC sebelumnya
Bahkan ya, kita melakukan juga pertandingan uji coba dengan negara lain. Memang kita harus akui bersama bahwa talent sepak bola putri di Indonesia ini baru mulai. Walaupun kita sudah mendatangkan pelatih juara dunia, jadi bukan pelatih kelas dunia. Coach Mochizuki ini adalah coach yang membawa Jepang menjadi juara dunia di tahun 2011. Nah, kita mengikuti jejak napak tilasnya Jepang menjadi juara dunia. Memang satu hal yang tidak mudah. Ya, jadi kita punya komitmen 2026-2027 untuk melahirkan Liga 1 Putri. Kita semua punya komitmen ya, untuk melahirkan Liga 1 Putri. Memang dorongan banyak sekali, tetapi kan talentanya itu belum cukup gitu loh. Kalau melahirkan liga, ternyata nanti berhenti di tengah jalan karena kekurangan pemain, kualitasnya juga buruk. Itu kan mempermalukan juga kita sebagai bangsa. Itu pasti kita di benchmarking dengan yang ada di Asia Tenggara atau dunia. Ya, jadi kita punya komitmen 2026-2027 kita sudah diskusi di Expo, ya kurang lebih nanti jumlah klubnya kalau talenta poolnya cukup itu 8 klub. Nah, karena memang kalau di bawah 8 takutnya musim kompetisi terlalu pendek. Kalau di atas 8 takutnya bengeng, ya karena kan ada cash flow, uang, sponsor, talenta lain-lain. Karena ini perlu kestabilan. Kita sudah mulai juga membuat formatnya, Bu Vivin ya. Baru kita akan putuskan di kongres secara resmi tahun depan. Jadi itu komitmennya. Tapi memang mesti bertahap pembangunan. Assalamualaikum kawan-kawan sepak bola Indonesia. Ada beberapa hal yang sangat menarik kita bahas ya di video yang barusan kita lihat sama-sama, yaitu terutama dari Pak Erick Thohir mengenai pertama adalah emang harus diakui sih, sejak Erick Thohir menjadi ketua umum, akses ataupun koneksi kita jauh lebih luas. Dan yang paling mengejutkan, PSSI itu menjalin kerjasama dengan KNVB ataupun Federasi Sepak Bolanya Belanda. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan menjadi hal sangat kabar baik bagi sepak bola kita. Artinya selain akan kita mempelajari ataupun banyak belajar dari KNVB, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa nanti akan ada event-event uji coba ataupun laga persahabatan dari timnas Belanda ke Indonesia, termasuk di timnas seniornya. Artinya nanti kalau ada jadwal kosong atau sebagainya, timnas senior Belanda akan menjalani friendly match ataupun persahabatan dengan timnas Indonesia. Kalau ini terjadi pasti akan seru. Kenapa demikian? Kita ketahui pemain kita saat ini diisi banyak sekali dengan pemain keturunan timnas Belanda. Bahkan ada beberapa pemain yang sempat memperkuat timnas di kelompok usianya Belanda seperti Tom Haye, JIJ seperti pernah ya, nggak tahu sih, lupa. Tom Haye, terus Justin Hubner, Rafael Strijk, Sandy Walsh. Mereka pernah bermain di timnas kelompok usianya Belanda. Bahkan Tom Haye itu pernah menjuarai Piala Eropa untuk Belanda di U20 ataupun U17 itu ya, lupa. Dan ini menjadi kabar baik, dan tentunya kalau seumpama nanti timnas Belanda uji coba, kita akan bisa melihat siapa pemain Belanda seperti mungkin Wijnaldum atau enggak ya, ataupun mungkin Jakpo, terus Sapi Simon, terus Memphis Depay mungkin. Patut sih, karena sebetulnya kita pernah kedatangan timnas Belanda waktu dicoba dengan timnas kita. Waktu itu kita kalah 3-0. Di timnas Belanda itu ada Van Persie, bahkan dia cetak gol, ada Arjen Robben, terus juga ada pemain top inilah Eropa ya yang datang ke Indonesia. Waktu itu timnas kita dilatih oleh Jackson F. Diago sama Ahmad Darmawan. Itu cukup betul-betul menyita perhatian sepak bola internasional juga sih. Terus yang kedua juga berikutnya juga mengenai timnas putri ya. Jadi emang Pak Erick Thohir ini sedang betul-betul membangun sepak bola wanita. Jadi sangat luar biasa juga, sampai mendatangkan pelatih
timnas Jepang ya, mantan pelatih timnas Jepang yang pernah membawa Jepang juara dunia timnas wanita. Dan juga ada kabar baik, emang banyak harapan masyarakat meminta untuk Liga Putri untuk segera digelar, tapi belum bisa dalam waktu dekat ini. Kita harus akui juga mungkin ini ada strategi supaya bisa mengembangkan sepak bola Indonesia, karena membuat liga itu tidak sempet zamannya Iwan Bule itu ada Liga Putri, tapi kan malah cuma ada satu musim aja. Akhirnya Pak Erick Thohir mengatakan bahwa di tahun 2026 ataupun 2027 Liga Putri akan digelar. Artinya emang sedang mempersiapkan step by step. Dan ya mudah-mudahan sih ya, saya sih berharap semua klub Liga 1 itu memiliki tim putrinya. Tadi mengatakan bahwa Erick Thohir itu paling ya 8 klub yang nanti kompetisi Liga Putrinya. Kalau di bawah 8 akan terlalu pendek, di atas 8 akan terlalu panjang dan ngap-ngapan karena ya berkaitan dengan sponsor dan sebagainya. Saya sih berharap semua sih tim klub liga punya tim putrinya wajib, terus nanti jangan kompetisi penuh sih ya, lebih baik nanti mungkin dibagi 2, kan ada 18 tuh, dibagi 2 menjadi 9 tuh ya, 9 tim klub, mungkin wilayah barat, wilayah timur, dibikin 2 wilayah sih. Tapi ya patut kita nantikan sih. Di video pertama saya menyisipkan mengenai, cukup lama sih ini mengenai Bung Toel ya, udah lama juga saya nggak membahas Bung Toel, tapi Bung Toel sama Novel Baswedan membahas mengenai mengenai kepemimpinan wasit PON. Udah jelas sih ya, wasit PON itu emang patut dicurigai ada indikasi-indikasi potensi-potensi nata ataupun nakal gitu ya. Tapi di sini Bung Toel kalau kita mengamati emang dia sudah bisa menduga bahwa ini ada indikasi betul-betul, tinggal nanti benar-benar diusut tuntasnya. Dan tentunya Bung Toel ya pasti tahu banget ya seperti apa dalaman ataupun match fixing, karena dia juga pernah berada dalam lingkaran PSSI juga. Cuma ya akhir-akhir ini kan Bung Toel agak sedikit berseberangan dengan ya gitulah, tapi itu hak mereka. Tapi tentunya ya kita juga berharap banget bahwa match fixing ini tidak terjadi terlalu banyak ya teman-teman semua. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apa yang kita sampaikan, harapan di video barusan seperti apa sih harapan teman-teman semua untuk sepak bola Indonesia? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.